Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmatnya kita diberikan kesehatan, kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 OTKP. Baik, materi kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1 tentang konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Nah, kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint yang akan Ibu bagikan. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran jarak jauh ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan untuk yang beragama di luar Muslim, silakan berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai pembelajaran dengan konsep dasar. Yang pertama, konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, mengatasi masalah. Kemudian, mengkomunikasikan gagasan. Dan yang keempat, kemampuan berkomunikasi dengan perangkatnya. Setelah mengenal konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, secara otomatis kalian akan dapat mengatasi sebuah masalah. Di saat kalian dapat mengatasi sebuah masalah, maka kalian juga bisa langsung mengkomunikasikan suatu gagasan atau sebuah ide yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan pada akhirnya kalian akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkatnya. Konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada dasarnya, sekolah menengah kejuruan membekali siswa-siswinya dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus mendudukkan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Sehingga, dengan kata lain, sekolah menengah kejuruan itu memberikan kalian skill dan kemampuan yang akan kalian bisa lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang akan kalian hadapi di waktu yang akan datang. Jadi kalian itu dibekali dengan ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan yang utama kalian diberikan skill oleh sekolah menengah kejuruan untuk kalian terjun di dunia usaha nanti, di dunia kerjaan kalian yang ada, yang akan kalian dapat di masa yang akan datang. Lalu, keterbatasan pada diri manusia merupakan akar dari permasalahannya. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Sehingga dengan kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan manusia itu merupakan asal-muasal dari akar permasalahan yang ada pada diri manusia itu sendiri dan juga lingkungannya.
Jadi dengan berbagai macam keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri manusia, itu adalah akar dari permasalahan. Dan tujuan akhir dari mencari pengetahuan dan melatih keterampilan serta menyelesaikan masalah adalah mencapai kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan orang lain. Ketika kita sudah menjadi sosok yang lebih baik bagi diri kita dan orang lain, itu adalah tujuan akhir dari sebuah pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi sosok yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Seperti pepatah yang mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi bagaimana caranya kalian untuk menjadi lebih baik bagi diri kalian dan bagi orang lain, nanti akan kalian dapat pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital di bab-bab selanjutnya. Oke, untuk yang berikutnya, ketika kita mampu menemukan suatu masalah, pada saat itu secara tidak sengaja kita akan mengakui kenyataan yang ada pada diri kita. Yang artinya kita menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dengan menyadari kekurangan dan keterbatasan pada diri sendiri, itu adalah momen perbuatan yang paling jujur dari seseorang. Karena seseorang itu akan dapat menipu orang lain, tapi dia tidak akan dapat menipu dirinya sendiri. Jadi, di saat kita introspeksi diri bahwa iya ya, saya ini punya banyak kekurangan, saya ini punya banyak keterbatasan, saya masih butuh bantuan dari orang lain. Disitulah adalah saat-saat diri kalian yang paling jujur, yang tidak ada kebohongan sedikit pun. Jadi kita sebagai manusia itu baiknya memang menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, anak-anak, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Untuk pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian bertanya pada forum di Google Classroom ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya, di sini kita akan diajarkan tentang mengatasi berbagai macam masalah yang ada. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya ya. Ada aja gitu. Masalah itu setiap saat pasti berdatangan, yang tadinya lagi nonton TV, tiba-tiba adiknya kesandung, akhirnya kamu jadi kesel, akhirnya jadi berantem gitu. Ada aja masalah yang timbul dalam kehidupan keseharian. Bahkan yang sengaja atau tidak pun disengaja itu masalah itu suka tiba-tiba berdatangan seperti itu. Nah, sebuah masalah atau berbagai masalah yang datang itu tidak boleh dihindari. Masalah harus dicarikan solusinya. Proses mempertimbangkan sebuah ide atau solusi. Di sini, solusi yang tepat dan terbaik
melalui proses pengetahuan dan pengalaman. Baik pengalaman dari orang lain maupun pengalaman dari diri sendiri. Karena di sini pengalaman adalah guru terbaik bagi diri kita. Ketika ide menjadi solusi yang terpilih, bila dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang, maka akan membentuk sikap yang bijaksana, mempertimbangkan manfaat dan akibat buruk sebelum mengambil sebuah keputusan. Solusi yang baik merupakan ide yang kreatif, yaitu mencakup yang pertama dapat mengatasi masalah secara permanen atau tanpa batas. Ketika kalian sudah menemukan solusi dari sebuah permasalahan, kalian harus menjaganya supaya tetap bisa permanen. Dan solusi itu tidak ada batasan waktu. Bisa kalian lakukan lagi secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, dilakukan sesuai kemampuan diri sendiri. Jadi, solusi yang baik itu adalah yang kalian lakukan sesuai dengan kemampuan diri kalian. Jangan karena kalian ingin membantu orang lain menyelesaikan pekerjaan orang lain yang sebenarnya kalian belum tentu bisa loh. Kalian belum tentu itu keahlian kalian, tapi kalian memaksakan diri untuk membantu orang tersebut. Alhasil, bukannya lebih baik, malah merusak gitu. Bukannya kalian menjadi bagian solusi, malah kalian menjadi bagian dari sebuah masalah. Jadi ide atau solusi yang baik itu dilakukan sesuai dengan kemampuan diri kalian sendiri. Lalu, solusi-solusi yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalian jangan memberikan solusi yang menguntungkan diri kalian sendiri, yang menguntungkan diri kita sendiri. Saya mau ngasih ide, mau ngasih solusi kayak gini tapi sebenarnya itu untuk manfaatnya untuk diri kamu sendiri. Jadi itu adalah solusi yang salah. Yang benar itu adalah memberikan ide kepada banyak orang yang bermanfaat ide itu bagi banyak orang juga. Kemudian yang keempat, solusi yang baik itu tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Kalian banyak ide nih, kalian banyak solusi. Daripada kita ketahuan, kita begini aja yuk, kita bolos aja yuk, gitu. Itu sebenarnya sebuah solusi, tapi itu bertentangan dengan tata tertib sekolah, dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Memberikan solusi itu yang baik. Misalkan kalian telat, kita hubungin gurunya yuk bahwa minta maaf kita telat, seperti itu. Jadi solusi itu tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Dan yang terakhir itu solusi yang baik, ide yang kreatif itu adalah yang mampu menginspirasikan orang lain. Jadi orang lain itu termotivasi ketika kalian memberikan sebuah ide, saya sebagai ketua kelas, saya pengennya kelas itu menjadi kelas yang kondusif, anak-anaknya komunikatif, proaktif, anak-anaknya bisa belajar dengan walaupun PJJ tapi belajarnya yang menyenangkan, caranya seperti ini, seperti itu, dan teman-teman kalian yang lain tertarik untuk ikut membantu, berarti ide atau solusi yang kalian berikan itu mampu menginspirasikan orang lain. Seperti itu ya anak-anakku. Lalu mengkomunikasikan sebuah gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang itu dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain itu harus dilatih. Jadi kadang kita kan nggak pede gitu ya, mau menyampaikan
inspirasi, mau menyampaikan ide atau gagasan, kita malu, takut nanti diketawain teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu harus dilatih. Semakin kalian berani mencoba memberanikan diri, semakin kalian akan terlatih, semakin kalian akan terbiasa untuk menyampaikan, mengkomunikasikan sebuah gagasan atau ide. Gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 10 harus diberlakukan sebagai ajang belajar mengidentifikasikan masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikan apapun gagasannya. Jadi kalian berhak mengkomunikasikan semua ide-ide kalian, menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan kalian. Jadi tidak usah malu, tidak usah tidak percaya diri. Apapun yang kalian ingin sampaikan, Bu, saya pengen deh di pelajaran Ibu seperti ini. Bu, saya pengen deh di pelajaran yang lain tuh seperti ini. Bu, kalau menyampaikan tugas berapa hari kita ngumpulin, saya pengennya seperti ini. Jadi mengkomunikasikan ide-ide kalian kepada orang lain itu lebih baik daripada kalian simpan sendiri. Kemudian dalam menyampaikan suatu gagasan, kita melalui proses yang namanya proses kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 4M, yaitu mengamati, menirukan, memodifikasi, dan membuat baru. Mengamati. Sebelum kita menghasilkan sesuatu hal, pertama-tama kita mengamati dulu. Ini diapain sih? Contohnya kita mau membuat kue bolu lah. Nah, contohnya ya. Nah, sebelum itu menjadi sebuah kue bolu yang nikmat banget, yang enak banget rasanya, kita pasti mengamati dulu dong, ini bahannya apa-apa dulu ya. Ini terigunya diapain ya. Kemudian bagaimana ya caranya ya gitu. Dan setelah kalian mengamati, kalian pasti akan menirukan. Oh, telurnya dikocok dulu, dicampurkan dengan gula, lalu dimasukin ke oven dan sebagainya. Hasil dari pengamatan kalian itu kalian tirukan. Dan langkah selanjutnya kalian setelah berhasil membuat dan menirukan yang tadi kalian amati, sudah jadi nih kue bolunya nih. Aku pengennya rasanya nggak coklat, dicampur aja sama vanila gitu. Pengen bolunya pakai stroberi, itu kalian berarti sudah berhasil memodifikasikan suatu ide atau gagasan. Kemudian setelah itu, hasil dari modifikasi itu, jadilah suatu barang yang baru. Jadilah kue bolu yang baru, hasil dari kreatif kalian, hasil dari kreatif gagasan dan ide kalian yang kalian tuangkan melalui proses kreatif tersebut. Paham anak-anak? Contoh proses kreatif di sini. Tadi Ibu udah menyontohkan ya, salah satunya membuat kue bolu dari mulai mengamati, menirukan, memodifikasi, hingga membuat kue bolu yang rasanya baru gitu. Di sini seseorang ketika mau melakukan eksplorasi tentang perubahan sebuah produk lama menjadi produk baru itu melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah perubahan. Perubahan itu bisa dalam bentuk warna, bisa juga dalam bentuknya, desainnya, ataupun bisa juga berubah dari segi bahan. Dan bisa penambahan fungsi produk dengan menambah bagian tertentu yang diperlukan. Yang tadinya dispenser misalkan itu hanya ada air biasa dan air hangat.
Kemudian setelah kalian modifikasi, setelah kalian menemukan ide-ide, coba deh kita bikin bagaimana nih supaya bisa menjadi air dingin juga. Jadi yang tadinya hanya ada 2 fungsi, karena kita melakukan perubahan, akhirnya fungsi itu bertambah menjadi ada air dinginnya, air esnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat produk. Jadi membuat produk yang benar-benar baru. Akhirnya karena ada penambahan fungsi tersebut, terciptalah sebuah produk baru. Dispenser keluaran baru 3 multifungsi. Yang dispenser produk lama hanya air biasa dan hot water, sedangkan yang produk baru itu drink, cool water, and hot water, seperti itu. Ide kreatif yang berkaitan dengan benda kerja seperti kompor, mixer, blender, mesin bor, dan sejenisnya dapat ditingkatkan fungsinya dengan melakukan penambahan. Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau dispenser seperti itu. Nah, kalau kompor, mixer itu penambahannya bisa kita lihat dari kecepatan kerja, ketepatan kerja, dan kenyamanan kerja. Apabila kita menggunakan sebuah kompor dengan tingkat api yang besar, itu kalau kita lagi santai bisa, tapi kalau lagi sibuk ditinggal ke sana ke sini, bisa-bisa angus, bisa-bisa malah menyebabkan suatu masalah. Jadi kita hal-hal sejenis ini bisa kita atur kecepatan kerjanya, ketepatan kerjanya, dan juga kenyamanan kerja. Berikutnya, untuk kemampuan berkomunikasi dan perangkatnya. Anak-anakku, pada dasarnya kemampuan berkomunikasi merupakan kebutuhan dari setiap orang. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknis bekerja. Jadi pada saat kalian bekerja nanti, kalian itu harus berkomunikasi. Permasalahan apa yang ada di dalam pekerjaan kalian dan solusinya bagaimana itu harus kalian sampaikan pada atasan kalian. Misalkan kalian bekerja di bidang keuangan, terjadi sesuatu yang tidak balance di laporan kalian, itu kalian temukan dulu masalahnya. Oh, Pak Bos, nih masalahnya begini nih, ada transaksi yang tidak tercatat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu kita mencari bukti transaksi yang tidak tercatat itu. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi komunikasi itu penting banget pada saat kalian nanti bekerja, karena mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan itu merupakan bagian dari kompetensi teknis pada saat kalian bekerja. Dan pada hakikatnya berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. Komunikasi yang baik adalah bila informasi yang disampaikan diterima sama isi dan maknanya oleh pihak lain. Jadi informasi yang kalian sampaikan itu, kalian harus berusaha menyampaikan informasi itu secara tepat dan akurat, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Karena apabila terjadi miskomunikasi, itu akan dapat berakibat fatal ke depannya. Jadi sesuatu yang kalian sampaikan, informasi yang kalian sampaikan itu harus tepat secara fakta dan akurat secara data. Kemudian kita di sini ada perangkat komunikasi digital. Melalui perangkat komunikasi digital itu akan memungkinkan yang pertama, seseorang menjadi alternatif solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi orang itu bisa menjadi salah satu opsi untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi. Kemudian, seseorang menjadi mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Dengan perangkat komunikasi digital yang sudah kalian kuasai, kalian bisa menjadi mitra
suatu perusahaan untuk membuat produk-produk yang baru di kemudian hari. Dan seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain, atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Jadi dengan perangkat komunikasi digital ini kalian bisa bertransaksi, bisa melakukan negosiasi secara online, bisa melakukan penawaran, dan bisa mendapatkan job dari perangkat komunikasi digital yang kalian kuasai nanti. Oke, kesimpulan dari materi yang Ibu berikan di hari ini yaitu yang pertama, kemampuan mengkomunikasikan gagasan sama pentingnya dengan kemampuan menemukan gagasan. Maksud dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital adalah sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Jadi simulasi dan komunikasi digital itu adalah alat atau perangkat dari sesuatu yang membantu agar tujuan kita dapat tercapai. Dalam mapel simulasi dan komunikasi digital berlaku rumus sebagai berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 itu belum tentu hasilnya 6. Karena apa? Karena sebuah ide atau gagasan itu tidak seperti rumus matematika yang pasti hasilnya seperti itu. Sebuah ide atau sebuah gagasan itu tidak memiliki batasan, tidak memiliki minimal, maksimal, bebas. Sebuah ide dan gagasan itu tidak terbatas oleh apapun. Akan tetapi, sebuah ide atau gagasan tetap memiliki aturan yang harus diikuti. Demikian anak-anak dari Ibu ya. Oh iya, satu lagi nih, hakikat dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Itu ada 3, yaitu ide, kemudian dari ide itu kita dapat menghasilkan produk, dan dari produk itu kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Dari sebuah ide yang kalian sampaikan, kalian dapat menciptakan produk-produk baru yang akhirnya produk itu bermanfaat bagi orang banyak. Di sini ilmu yang harus kalian serap adalah kalian jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan sebuah ide. Jadi menemukan masalah, bukan membuat masalah. Karena dengan menemukan masalah itu kalian akan mendapatkan ide-ide cemerlang untuk mengatasi masalah-masalah yang kalian temukan. Yang kedua, kalian jangan pernah berhenti bernalar, berpikir nalar untuk merumuskan ide menjadi sebuah gagasan. Yang ketiga, kalian jangan pernah berhenti bernalar, mengemas gagasan menjadi sebuah konsep. Komunikasikan konsep dengan integritas yang tinggi, massal, dan mendunia. Jadi, kalian sampaikan konsep saya dengan integritas yang tinggi, menyeluruh, dan mendunia. Demikian dari Ibu, tugas dari materi-materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian simak, bisa kalian lihat secara berulang-ulang. Apabila ada yang kalian kurang paham, kalian bisa langsung bertanya ke Ibu melalui kolom komentar atau melalui Google Classroom, atau bisa langsung WA, bisa by phone juga. Oke anak-anak, materi yang Ibu sampaikan cukup sekian, dan untuk penutupnya Ibu akan memberikan kalian tugas individu yang harus kalian kerjakan. Kalian kumpulkan di Google Classroom. Tugas kalian, tugas individu kalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus temukan 3 masalah-masalah yang kalian rasakan saat pembelajaran jarak jauh. Terus tugas individu yang kedua, berikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Ya, Ibu tunggu hasil tugas kalian
semakin cepat mengumpulkan, semakin baik. Demikian dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian berhasil. Semoga kalian dapat menemukan ide-ide yang cemerlang di kemudian hari dan menjadi sukses dunia dan di akhirat. Ibu akhiri pertemuan dan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.